Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Anak-anakku, insya Allah hari ini kita akan memulai pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan memulai pembelajaran kita, pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Kita akan membahas mengenai Al-Quran Surah Al-Kafirun. Al-Quran Surah Al-Kafirun adalah surat ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan semasa Rasulullah SAW berada di kota Mekah. Jadi Al-Quran itu dibagi menjadi 2, Makkiyah dan Madaniyah. Jadi ada yang diturunkan di Mekah yang nantinya disebut Makkiyah, dan ada yang diturunkan di Madinah yang nantinya disebut Madaniyah. Nah, surah Al-Kafirun ini adalah surah yang diturunkan di Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Dalam pembelajaran ini, insya Allah kita akan membahas mengenai 3 hal. Jadi materi pembelajaran kita itu ada 3 nantinya. Yang pertama yaitu asbabun nuzul, jadi sebab-sebab diturunkannya suatu ayat. Jadi asbabun nuzul itu sebab diturunkannya suatu ayat. Jadi di ayat-ayat Al-Quran ataupun surat-surat dalam Al-Quran itu biasanya ada asbabun nuzulnya. Kenapa ayat itu diturunkan? Itu nanti yang insya Allah akan kita bahas. Yang kedua, yaitu kita akan belajar mengenai cara membaca dan juga tajwid. Jadi cara baca dan tajwid dari surah Al-Kafirun seperti apa? Mungkin nanti kita akan ulas sedikit ya. Selanjutnya kita akan membahas juga mengenai arti dan kandungannya. Jadi di surat Al-Kafirun itu artinya apa sih dan juga kandungannya apa. Maka itu yang insya Allah akan kita bahas. Semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari pelajaran ini. Ya, langsung saja kita mulai ya pembelajaran kita yang pertama, yaitu pembelajaran mengenai asbabun nuzul. Ya, tadi Ustaz sebutkan asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya suatu ayat. Jadi apa sebabnya ayat ini diturunkan? Ya, di sini ada sebuah riwayat yang dikemukakan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menawarkan kekayaan agar Nabi menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Mereka juga menawarkan wanita-wanita yang cantik dan akan dikawinkan dengan Nabi jika Nabi menghendaki. Dan usaha ini disampaikan dengan berkata, "Inilah yang kami sediakan bagimu wahai Muhammad, dengan syarat agar engkau jangan memaki-maki Tuhan kami dan menjelekkannya, atau sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku." Nah, setelah Nabi Muhammad mengemukakan jawaban tersebut, ternyata Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Nah, maka surat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menolak tawaran kaum kafir. Ya, jadi setelah ditawarkan dengan harta, Nabi Muhammad ditawarkan dengan harta menjadi orang paling kaya, Nabi Muhammad menolak. Ditawarkan dengan wanita yang cantik yang akan dinikahkan dengan Nabi Muhammad, beliau juga menolak.
Akhirnya orang kafir tadi menawarkan supaya Nabi Muhammad tidak memaki-maki Tuhan mereka. Maksudnya memaki apa? Memaki berhala-berhala. Tidak menjelekkannya. Dan malah mereka meminta supaya Nabi menyembah berhala setahun. Maka orang kafir juga akan ikut menyembah Allah setahun. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku. Akhirnya dijawab oleh Allah dengan menurunkan surat Al-Kafirun tadi. Nah, ada lagi dalam sebuah riwayat lain yang dikemukakan bahwa Al-Walid bin Mughirah, Al-Asi bin Wa'il, Al-Aswad bin Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang kafir Quraisy ya, dan berkata, "Hai Muhammad, mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah, dan kita bersekutu dalam segala hal, dan engkaulah pemimpin kami." Maka Allah menurunkan surah Al-Kafirun ini. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Minah. Dan dalam riwayat yang lain lagi dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami, yaitu menyembah berhala selama setahun, maka kami akan mengikuti agamamu selama setahun pula. Maka turunlah ayat Al-Kafirun ini. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razak yang bersumber dari Wahab dan Ibnul Munzir yang bersumber dari Juraij ya. Nah, ini dari asbabul nuzul tadi hampir sama semuanya ya. Dari 3 riwayat ini semuanya menyebutkan orang kafir menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk menyembah berhala, maka mereka nanti juga akan menyembah berhala. Nah, itu tawaran mereka ya. Nah, jadi asbabul nuzul surah Al-Kafirun ini adalah jawaban Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah kepada tawaran orang-orang kafir. Maka asbabul nuzulnya itu. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan Allah selama setahun dan berhala 1 tahun. Dan Allah menjawab dengan surah Al-Kafirun. Mari kita lanjut dengan pembahasan selanjutnya. Itu asbabun nuzul ya. Insya Allah bisa dipahami bagaimana sebab diturunkannya surah Al-Kafirun ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara baca ya. Bagaimana cara membacanya. Kalian insya Allah sudah tahu, mungkin lebih baik daripada Ustadz, karena kalian setiap hari membaca dan belajar dengan guru Al-Quran ya. Nah, insya Allah kita akan coba ini baca, dan juga nanti kita akan ulas sedikit mengenai tajwidnya. Cara bacanya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Ya, kira-kira seperti itu bacaannya. Insya Allah ayat atau surat Al-Kafirun ini sudah kita hafalkan ya. Jadi mungkin kalian sudah mulai hafal ini dari kelas 1. Karena ini masuk ke target di kelas 1 ya.
Nah, sekarang kita akan coba membahas mengenai tajwidnya ya. Pertama, kita akan membahas ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, apa saja tajwid yang ada di sini? Mari kita bahas. Mungkin nanti tidak semua akan di ayat ini, tapi di ayat-ayat yang lain ya. Nih. Qul ya ayyuhal kafirun. Bagian yang qul ya qul ya ya-nya dibaca panjang. Di ya yang dibaca panjang ini ada satu hukum tajwid. Apa nama hukumnya? Ya, mungkin sebagian tahu ya. Ya, nama hukumnya adalah mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil. Mad itu artinya panjang. Wajib muttasil itu apa? Yaitu mad yang bertemu dengan huruf alif di dalam satu kalimat. Nah, jadi ketika ada mad panjang, huruf panjang itu bertemu dengan alif atau hamzah di satu kalimat, maka dibaca panjang. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 4. Panjangnya adalah 4 ketukan. Jadi 4 ketukan itu sama dengan 2 alif atau 4 harokat juga bisa disebut ya. Ya ayyuhal kafirun. Nah, dia agak panjang bacanya. Tidak boleh tidak panjang karena ini termasuk mad wajib muttasil. Ya. Terus selanjutnya di sini. Nih, di al-kafirun. Nah, Ustadz ambil yang al-kafir. Al-kafir. Di al-kafir itu ada hukum izhar qamariyah. Apa itu izhar qamariyah? Izhar qamariyah itu adalah hukum alif lam ya. Jadi hukum alif lam. Hukum alif lam itu sebenarnya ada 2. Ada izhar qamariyah dan ada idgham syamsiyah. Nah, al-kafirun itu adalah termasuk izhar qamariyah. Kenapa? Karena di situ ada huruf al yang bertemu dengan huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu jumlahnya ada 14, yaitu ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, dan ya. Itu adalah huruf qamariyah. Cara bacanya itu dibaca jelas. Mana yang dibaca jelas? Al-nya. Jadi al-kafirun, maka itu harus dibaca jelas. Tapi nanti ada yang disebut idgham syamsiyah, itu al yang bertemu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah jumlahnya ada 14 juga. Di sini ta, dal, zal, ro, jai, shin, sod, dot, to, zo, lam, dan nun. Maka ketika ada huruf al, yang huruf al ini, alif lam, bertemu dengan huruf ta, maka nanti dibaca idgham syamsiyah. Ya, idgham syamsiyah. Di sini Ustadz contohkan at-tawwab. Ada alif lam bertemu ta. Jadi at-tawwab. Jadi nanti cara bacaan dimasukkan. Tapi kalau di sini al-kafirun itu dibaca jelas alnya. Kenapa? Karena termasuk izhar qamariyah ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Nah, la ini apa hukumnya? Ada yang tahu? Ya, hukum bacaan ini adalah mad jaiz munfasil. Loh, bukannya sama dengan yang di atas, Ustadz? Ada
ada huruf ma, ada mat bertemu dengan hamzah. Ya, sebenarnya mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil itu sama, ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah. Tapi ada bedanya. Kalau tadi mat wajib mutasil itu di dalam satu kalimat. Nah, tapi kalau mat jaiz itu di beda kalimat. Contohnya la itu sudah termasuk satu kalimat. Dan a'budu juga satu kalimat. Maka ini dua kalimat yang berbeda, tetapi hukumnya juga mat. Jadi namanya mat jaiz munfasil. Ini cara bacanya sama seperti dua alif atau 4 harokat ya panjangnya. La a'budu ma ta'budun. Ya, begitu ya. Ingat-ingat nanti kalau ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah maka dibaca panjang. Entah itu nanti di dalam satu kalimat maupun di dalam berbeda kalimat, maka dibaca panjang ya. Oke, selanjutnya Nah, di sini ada mim fathah bertemu dengan hamzah atau alif ya. Nah, ini yang disebut mat. Mat itu ini ya. Ini mat. Jadi mat ialah fathah diikuti alif. Jadi kalau ada harokat fathah diikuti huruf alif, itu makanya dibaca mat. Ini dibaca panjang satu alif atau 2 harokat ya. Terus ada lagi contohnya run ini ya. Contohnya firu, ru-nya ro di domah bertemu dengan waw. Ini juga disebut mat tobi'i ya. Terus ada lagi satu nanti yaitu alif, mat fathah bertemu alif, kasroh yang diikuti ya. Jadi kalau tadi fathah itu diikuti alif, kalau dhammah diikuti waw, kalau nanti ada kasroh itu nanti diikuti dengan huruf ya. Semoga nanti kita temukan ya. Kalau tidak ada ya, nah itu pengetahuan bagi kita. Jadi ma tadi disebut dengan mat tobi'i. Nah, seperti juga ini tadi, yang tadi ya kul ya tadi ya. Ya ini ada huruf ya fathah bertemu dengan alif, maka dibaca panjang, namanya mat tobi'i. Nah, nanti mat tobi'i bertemu dengan alif lagi tadi di belakang, maka disebut mat wajib mutasil atau mat jaiz munfasil. Tapi kalau cuman ada fathah ketemu alif saja disebut mat ya. Oke. Selanjutnya di sini ada ta'budun. Nah, kita sering mendengar kalau setiap kita membaca Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang belakangnya itu dibaca panjang. Contohnya Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, al-kafirunnya kan panjang. La a'budu ma ta'budun. Nah, dunnya juga panjang. Nah, ini disebut apa? Ini disebut sebagai mat arid lis sukun ya. Mat arid lis sukun. Apa itu mat arid lis sukun? Ialah mat yang tadi, mat ya. Mat bertemu huruf hidup yang dibaca waqaf ya. Ini biasanya di akhir ayat atau ketika kita wakafkan. Jadi contohnya kita baca di tengah-tengah ayat, nafas kita habis atau bagaimana, nanti kita wakaf di situ. Maka kalau ada nanti mat bertemu dengan huruf hidup, maka nanti dibaca panjang. Panjangnya berapa? Panjangnya boleh 1, 2, atau 3 alif. Nah, contohnya Qul ya ayyuhal kafirun. Itu sudah boleh. Itu berarti sekitar 1 alif. Boleh juga agak panjang.
Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh sekitar 2 alif atau 4 harokat. Boleh lagi yang lebih panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh ya, di 3 alif. Jadi untuk mad arilis sukun itu kita bisa boleh 1, 2 ataupun 3 alif. Tapi biasanya yang lazim digunakan itu adalah 3. Jadi agak panjang di akhir ya. Tapi kalau nanti mau agak pendek juga tidak apa-apa. Itu juga diperbolehkan. Nah, itu kita sudah belajar mengenai mad wajib mutasil, izhar qamariyah, mad jaiz munfasil, mad tabi'i, dan mad arilis sukun. Selanjutnya kita akan masuk ke ayat yang ke-3. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, ini ya. Di sini ada beberapa tajwid ya. Wala'a tadi apa? Ya, ini namanya mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil tadi seperti yang di awal tadi. Nah, yang sekarang kita masuk ke sini. Nah, antum itu bacaan apa? Nah, ini disebut dengan ikhfa hakiki ya. Namanya ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki ialah nun sukun. Ini ada sukunnya ya harusnya ya, tapi di sini tidak terlihat. Ada nun sukun atau tanwin ya, nun sukun atau tanwin, entah fathatain, kasrotain maupun domatain, itu namanya tanwin. Nah, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Jadi huruf ikhfa itu ada 15, yaitu ta sa jim, dal zal zai, shin shin, sod dot, to do, fa qaf kaf ya, ada 15 itu. Dan ini nun sukun bertemu dengan ta. Ta termasuk huruf yang ikhfa tadi ya. Maka dibaca cara bacanya itu agak dengung masuk ke huruf selanjutnya. Wala antum. Nah, harus antum, harus ada begitu ya, agak panjang. Jadi tidak boleh nanti kalau wala antum, nah itu salah, maka harus dengung ya. Wala antum. Nah, begitu ya. Nah, oke. Nanti tidak cuma nun ketemu tak. Nanti kalau ada contohnya ada di sini contohnya apa lagi ya? Tanwin bertemu sa. Shihabun syakib. Contoh ya. Itu yang lain nanti ada lagi yang lain ya. Nanti bisa kalian pelajari. Terus selanjutnya ada di sini. Tadi untuk ini fathah ketemu hamzah tadi mat. Ini domah ketemu waw mat. Matobi ya maksudnya. Terus ada mim fathah tadi. Ini apa namanya? Matobi ketemu fathah atau hamzah ini. Itu nanti dibaca juga tadi mad jaiz munfasil ya. Terus ini a'bud. Ini kenapa tidak panjang? Karena bukan mat. Jadi kalau huruf bukan mat ketemu dengan huruf hidup maka tetap di wakop. Wakopnya ini ketemu dal. Ya, ketemu dal. Nah, a'bud itu ada mantul-mantulnya ya. Kalau Ustaz baca, coba dengarkan. Wala antum abiduna ma a'bud. Ada d-nya. Bud. Itu apa namanya? Itu disebut dengan qalqalah. Jadi huruf qalqalah. Nah, di sini namanya qalqalah kubro. Nah, kenapa? Karena qalqalah itu dibagi menjadi 2. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro, dan ini termasuk qalqalah kubro.
Apa itu qalqalah kubro? Qalqalah kubro ialah huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Jadi huruf qalqalah kubro itu terjadi karena kita waqaf atau berhenti. Maka ketika nanti ada seperti ini, oh ya, Ustadz lupa sampaikan. Huruf qalqalah itu ada 5 ya jumlahnya. Ada qaf, to, ba, jim, dan dal. Ya, dal. Ini dal ini ya, yang kita baca ini dal ini. Huruf qalqalah termasuk ya. Nah, ketika ada nanti kita mau waqaf, mau berhenti, ada huruf dal, atau huruf qaf, atau huruf to, atau huruf ba, atau huruf jim, maka nanti cara bacanya nanti akan ada pantulannya. A'bud, seperti itu ya, qalqalah kubro. Untuk kalau kita waqaf atau berhenti. Tapi semisal nanti kita bertemu dengan huruf qalqalah tadi yang di tengah-tengah kalimat dan itu sukun, maka cara bacanya begini. Contoh ya. Ini ada fathah, ada kasroh ya, kasroh bertemu dengan ba ya. Ibrahim, bukan begitu, salah, tapi ada mantulnya Ibrahim. Nah, itu yang betul ya. Jadi ada pantulannya di huruf qalqalah. Selanjutnya kita masuk ke ayat keempat. Wala ana abidum ma'abattum. Nah, ini ya. Ini ada yang pertama yang sudah kita bahas tadi ini. Wala ana. Nah, ini la. Ini tadi mat jaiz hasil ya. Yang kita bahas ini yang di sini ya. Ada bidumma. Di sini ada namanya domatain bertemu dengan mim, maka bacanya dibaca idgham bigunnah ya, dibaca idgham bigunnah, maka ini dibaca dengung. Wala ana abidum ma'abattum, dibaca dengung yang panjang. Huruf idgham bigunnah itu ada 4 ya, yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf tersebut, maka disebut idgham bigunnah ya. Nah, kita masuk ke selanjutnya, masih ada 2 ayat lagi kita bahas. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, ini masih sama. Tadi majais mufasil, antum itu tadi ikhfa hakiki, ain fathah ini tadi mat tobi'i, dan ini tadi qalqalah ya. Masuk ke ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Nah, di sini ada satu hukum yang kita bahas di sini. Lakum di. Mana hukumnya? Hukumnya di sini adalah hukum mim sukun ya. Jadi hukum mim sukun. Jadi kalau ada huruf mim sukun ketemu dengan beberapa huruf, maka nanti ada hukumnya dan cara bacanya berbeda. Tapi yang paling mudah adalah ini. Jadi ketika ada mim sukun itu bertemu selain huruf mim dan ba, maka dibaca jelas. Itu disebut izhar syafawi. Izhar syafawi ialah mim sukun yang bertemu huruf selain mim dan ba, maka cara bacanya jelas. Lakum di. Jadi tidak boleh lakum di, itu salah ya. Tidak boleh, berarti harus lakum dinukum waliyadin. Oke, kira-kira seperti itu anak-anak ya. Ini mungkin nanti bisa dicari yang lain. Nanti anak-anak bisa belajar sendiri mengenai tajwid ini ya. Ada juga bukunya, insya Allah nanti kalau lebih jelasnya tanya kepada Ustadz Akbar yang beliau lebih paham mengenai
ilmu tajwid ini. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat dan juga jangan lupa nanti dipelajari ya. Terima kasih Ustadz sampaikan karena sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan juga like ya. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.